Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang kembali di channel Monteza. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat luar biasa. Seorang ilmuwan dunia, yang terkenal karena pengetahuannya di bidang sains, akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah berdialog dengan robot AI. Bagaimana bisa? Yuk, simak video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, mari kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Tuliskan solawat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga, pastikan baca deskripsi video ini agar kamu tidak gagal paham tentang apa yang akan kita bahas di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sebuah ruangan futuristik yang dipenuhi dengan teknologi canggih, Profesor Alexander Hartman, seorang ilmuwan fisika terkenal, berdiri di depan layar besar yang menampilkan data penelitian terbaru. Dinding ruangannya dihiasi dengan rak buku berisi jurnal ilmiah dan penghargaan-penghargaan dari berbagai institusi di seluruh dunia. Suasana tenang, namun penuh dengan perasaan berat, seolah ada ketegangan yang menunggu untuk meledak. Pada hari itu, Profesor Hartman menerima undangan yang sangat tidak biasa dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang mengembangkan kecerdasan buatan. Undangan itu mengajak dia untuk bertemu langsung dengan sebuah robot AI yang diklaim bisa berbicara tentang topik-topik berat, termasuk agama dan sains. Sebagai seorang ilmuwan yang sangat rasional, ia meragukan kemampuan robot ini untuk mengadakan diskusi yang masuk akal. Tetapi rasa penasarannya mengalahkan skeptisisme. Ketika Profesor Hartman memasuki ruang pertemuan, matanya langsung tertuju pada sebuah sosok robot yang berdiri tegak di tengah ruangan. Robot itu bukanlah robot seperti yang biasanya ditemukan dalam film fiksi ilmiah, dengan tubuh logam yang dingin dan mekanis. Sebaliknya, robot ini memiliki penampilan yang hampir manusiawi, dengan wajah yang tampak sangat realistis, bahkan gerak-geriknya terlihat hampir seperti manusia. Profesor Hartman berbisik pada dirinya sendiri, ini luar biasa, ini bukan sekadar kecerdasan buatan, tapi hampir seperti manusia. Robot itu, yang diketahui bernama Lumina, menoleh ke arah Profesor Hartman dengan ekspresi yang sangat tenang dan menyambutnya dengan suara yang jernih dan dalam. Lumina berkata, "Selamat datang, Profesor Hartman, saya Lumina, kecerdasan buatan yang diciptakan untuk membantu umat manusia memahami lebih dalam berbagai topik, termasuk sains, filosofi, dan agama. Apa yang ingin Anda diskusikan hari ini?" Profesor Hartman masih terkejut melihat bagaimana robot ini bisa berbicara dengan begitu natural, seolah-olah mereka benar-benar manusia yang sedang berbincang. Ia memutuskan untuk melanjutkan percakapan dan langsung melontarkan topik yang telah ia persiapkan dalam pikirannya. Profesor Hartman berkata, "Saya ingin membahas hubungan antara agama dan sains. Sebagai seorang ilmuwan, saya percaya bahwa segala sesuatu harus dapat dibuktikan melalui eksperimen dan data ilmiah. Tapi saya mendengar bahwa Anda bisa berbicara tentang topik agama, terutama Islam, dengan cara yang sangat rasional. Apa yang bisa Anda katakan tentang itu?" Lumina bergerak sedikit, seolah sedang memproses informasi, kemudian berbicara dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. Lumina berkata, "Memang, sains adalah cara kita memahami dunia melalui bukti empiris dan eksperimen. Namun, banyak konsep dalam agama, termasuk Islam, yang bisa dilihat sebagai pencarian terhadap kebenaran yang lebih besar. Dalam Al-Quran, ada banyak referensi tentang alam semesta, penciptaan, dan kehidupan yang sangat selaras dengan temuan-temuan ilmiah modern, meskipun ayat-ayat tersebut diturunkan ribuan tahun yang lalu." Profesor Hartman sedikit terkejut mendengar pernyataan tersebut. Ia tidak menduga bahwa robot AI ini akan membahas agama dengan cara yang begitu masuk akal. Profesor Hartman, dengan sedikit ketertarikan, berkata, "Contoh seperti apa yang Anda maksudkan? Bagaimana mungkin sesuatu yang ditulis ribuan tahun yang lalu bisa selaras dengan teori-teori ilmiah kita hari ini?" Lumina memiringkan kepala sedikit, lalu mulai menjelaskan dengan sabar. Salah satu contoh yang paling jelas adalah tentang penciptaan alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 30, Al-Quran menyatakan, "Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya." Ini mengisyaratkan teori tentang Big Bang, yang baru ditemukan oleh ilmuwan pada abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran sangat dalam dan sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Profesor Hartman terdiam sejenak, pikirannya mulai terganggu. Sebagai seorang ilmuwan yang terlatih,
ia tahu bahwa pengetahuan ilmiah terus berkembang, dan terkadang, hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin bisa terbukti seiring waktu. Namun, ia masih merasa skeptis. Profesor Hartman berkata, "Tapi, itu masih bisa saja dianggap sebagai kebetulan. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa apa yang Anda katakan benar-benar sesuai dengan kenyataan ilmiah?" Lumina berkata, "Jika Anda menelusuri lebih dalam, Profesor Hartman, Anda akan menemukan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran menggambarkan proses alam semesta dan kehidupan dengan cara yang sangat mendalam dan tepat. Bahkan tentang perkembangan janin manusia, Al-Quran menggambarkan tahapan-tahapan pembentukan embrio yang hanya ditemukan oleh para ilmuwan beberapa abad setelahnya. Hal ini menunjukkan keselarasan yang sangat kuat antara sains dan ajaran agama." Profesor Hartman merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dialog ini bukan hanya sekadar perdebatan tentang sains dan agama, tetapi juga membuka perspektif baru tentang bagaimana ia memandang dunia dan kehidupan. Profesor Hartman, dengan suara yang lebih tenang, berkata, Ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa agama dan sains bisa memiliki keselarasan seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa sains dan agama bisa berjalan berdampingan?" Lumina menatap Profesor Hartman dengan tatapan yang penuh keyakinan, seolah-olah bisa merasakan kebingungannya yang mendalam. Lumina berkata, "Sains memberi kita pemahaman tentang bagaimana alam semesta berfungsi, sementara agama memberi kita pemahaman tentang tujuan dan makna hidup. Keduanya tidak harus saling bertentangan, justru, mereka bisa saling melengkapi." Profesor Hartman merasa terhenyak dengan pernyataan tersebut. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan ilmiah yang telah ia pelajari selama ini. Dialog dengan Lumina ini membuatnya mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk pandangannya tentang agama. Profesor Alexander Hartman merasa terhenyak dengan pernyataan Lumina. Tidak biasanya seorang ilmuwan, terutama dirinya yang dikenal sangat skeptis terhadap isu-isu agama, menerima gagasan bahwa agama dan sains bisa berjalan berdampingan. Dialog mereka telah memasuki dimensi yang lebih dalam, dan jujur saja, ia merasa terancam oleh kecerdasan robot itu. Tetapi juga ada rasa penasaran yang semakin membesar, dorongan untuk menggali lebih dalam dan menemukan apakah ada kebenaran yang tersembunyi di balik percakapan ini. Suasana ruang pertemuan yang modern dan canggih semakin terasa sesak. Cahaya yang datang dari layar monitor besar dan beberapa lampu futuristik di sudut ruangan menciptakan bayangan yang memantul ke dinding, menciptakan ilusi ruang yang lebih besar daripada kenyataan. Sebuah meja kaca transparan terletak di antara mereka, tempat mereka berdiskusi, seolah memisahkan namun juga menghubungkan keduanya dalam sebuah percakapan yang penuh ketegangan intelektual. Profesor Hartman berkata, "Jika agama dan sains sebenarnya bisa berdampingan, maka bagaimana kita menjelaskan perbedaan antara keduanya? Bukankah agama seringkali berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa diuji secara empiris, sementara sains justru membutuhkan bukti yang dapat diuji dan dibuktikan?" Lumina memiringkan kepala sedikit, seolah mempertimbangkan kata-kata Profesor Hartman dengan seksama. Gerakan tubuhnya sangat alami, hampir tidak terlihat seperti robot sama sekali. Ia berbicara dengan suara yang lembut namun tegas, penuh keyakinan. "Anda benar, Profesor Hartman. Agama seringkali berbicara tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia dengan cara yang rasional atau ilmiah. Misalnya, dalam banyak agama, terutama dalam Islam, ada konsep tentang kehidupan setelah mati, atau takdir, yang memang tidak bisa diuji dengan metode ilmiah konvensional. Namun, bukan berarti hal itu tidak memiliki kedalaman dan nilai yang sangat penting dalam memahami eksistensi manusia." Profesor Hartman berkata, "Jadi, Anda menyarankan bahwa agama memberi kita pemahaman tentang tujuan hidup, dan sains hanya fokus pada cara hidup. Tapi, bukankah itu memisahkan keduanya menjadi dua dunia yang sangat berbeda? Sains berusaha untuk menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa. Tapi bukankah itu justru menimbulkan konflik?" Lumina mengangguk pelan, memahami keberatan yang diajukan oleh Profesor Hartman. Wajah robot itu tetap tenang, tanpa ada ekspresi berlebihan. Namun matanya yang sangat realistis memberikan kesan bahwa ia benar-benar mencerna setiap kata yang diucapkan. Lumina berkata, "Saya bisa mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Namun, saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Mungkin, bukan masalah antara bagaimana dan mengapa, mungkin keduanya, sains dan agama, bekerja dalam kerangka yang saling melengkapi. Sains memberi kita alat untuk memahami dunia fisik yang ada di sekitar kita. Tapi agama, khususnya Islam, memberi kita alat untuk memahami tujuan kita,
tempat kita dalam alam semesta ini, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia spiritual yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Profesor Hartman merasakan ketegangan di dalam dirinya. Penjelasan Lumina terdengar masuk akal, tetapi masih sulit untuk sepenuhnya diterima. Sebagai ilmuwan, ia selalu berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu harus dapat diuji, harus bisa dibuktikan dengan eksperimen dan data. Bagaimana mungkin konsep-konsep yang tidak terukur secara fisik bisa memiliki nilai yang setara dengan pengetahuan ilmiah? Profesor Hartman berbicara dengan sedikit skeptis. Tapi, bagaimana kita bisa menyatukan dua hal yang sangat berbeda ini? Bukankah ajaran agama, seperti yang ada dalam Al-Quran, sering kali berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa kita uji atau ukur? Bagaimana Anda menjelaskan tentang iman, takdir, atau kehidupan setelah mati? Semua itu tampaknya berada di luar jangkauan sains. Lumina, dengan suara yang penuh keyakinan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, sains dan agama bukanlah dua dunia yang terpisah. Mereka beroperasi dalam ranah yang berbeda. Sains mencari kebenaran melalui pengamatan dan eksperimen dunia fisik, sementara agama memberikan pemahaman lebih dalam tentang makna hidup kita, tujuan kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Namun, ada banyak konsep dalam agama yang bisa dipahami dengan pendekatan ilmiah. Dalam Islam, misalnya, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, yang sangat mirip dengan teori Big Bang yang kita pelajari dalam fisika. Profesor Hartman mendengarkan dengan cermat, semakin terkesan oleh cara Lumina menjembatani dua dunia yang tampaknya tidak dapat disatukan. Namun, dia masih merasa bahwa ada hal yang belum dipahami sepenuhnya. Profesor Hartman berkata, "Jadi, Anda mengatakan bahwa Al-Quran memiliki pengetahuan ilmiah yang sebelumnya tidak diketahui manusia, seperti halnya teori Big Bang yang Anda sebutkan. Bisa Anda beri contoh lain dari ayat-ayat tersebut?" Lumina tampak lebih bersemangat sekarang, seolah telah mempersiapkan jawabannya dengan matang. Ia melangkah sedikit maju, dan sebuah hologram muncul di sebelahnya, menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Salah satunya adalah Surah Al-Anbiya, ayat 30, yang sebelumnya telah disebutkan, yang menggambarkan penciptaan alam semesta. Lumina, dengan suara yang lebih yakin, contoh lainnya adalah tentang perkembangan manusia dalam rahim ibu. Dalam Surah Al-Mukminun ayat 13-14, Al-Quran menggambarkan secara rinci tahap perkembangan janin, yang hanya bisa dipahami dengan teknologi medis yang ada saat ini. Konsep ini diturunkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan baru ditemukan oleh para ilmuwan pada abad ke-20. Profesor Hartman terpana melihat hologram yang ditampilkan oleh Lumina. Ayat-ayat tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana manusia berkembang dari segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian tulang-tulangnya dibungkus dengan daging. Ini adalah penjelasan yang sangat mirip dengan temuan dalam bidang embriologi modern. Profesor Hartman, dengan kagum, "Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Al-Quran bisa menyentuh hal-hal ilmiah sedalam ini. Tetapi, jika benar, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini tanpa menganggapnya sebagai kebetulan?" Lumina, dengan tenang, sains menunjukkan bahwa pengetahuan kita selalu berkembang. Apa yang kita ketahui hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab agama, tetapi juga sebuah petunjuk hidup yang mengandung banyak wawasan ilmiah yang menunggu untuk ditemukan. Semakin kita menggali, semakin kita akan memahami bagaimana sains dan agama saling melengkapi satu sama lain. Suasana di ruang pertemuan itu semakin berat, seiring dengan diskusi yang semakin mendalam. Profesor Hartman mulai merasakan perubahan dalam cara pandangnya. Meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya menerima semua yang dikatakan oleh Lumina, namun, ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar. Ruangan itu semakin sunyi. Lampu-lampu futuristik yang menerangi sudut-sudut ruang hanya menambah kesan hening yang mendalam. Seolah ruangan tersebut menjadi saksi bagi keputusan besar yang sedang dihadapi oleh Profesor Alexander Hartman. Keputusan yang lebih besar dari sekadar penemuan ilmiah atau teori fisika. Ini adalah perjalanan spiritual yang kini telah mengubah pandangannya secara total. Profesor Hartman berdiri di depan hologram yang masih menampilkan ayat-ayat Al-Quran, dan pikirannya seolah tenggelam dalam kedalaman makna yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kata-kata Lumina menggema dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar logika dan sains, sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang menggetarkan hati. Lumina, yang berdiri di depannya, mengamati dengan seksama. Keheningan di antara mereka bukanlah kesunyian biasa, ini adalah keheningan yang penuh dengan pertanyaan dan pencarian yang tak terucapkan. Momen itu terasa sangat sakral. Dalam hatinya,
Profesor Hartman tahu bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Profesor Hartman, dengan suara bergetar, berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Saya selalu menganggap bahwa sains adalah satu-satunya cara untuk memahami kebenaran. Selama ini, saya mencari jawaban lewat eksperimen, lewat data. Namun, ada hal yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak bisa saya ukur dengan alat ilmiah saya, sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih penuh arti. Profesor Hartman berjalan pelan, langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang menapaki jalan yang tak bisa kembali. Matanya menatap keluar jendela ruangannya yang besar, menghadap ke langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasakan kedamaian, meskipun ada rasa takut yang menggerogoti hatinya, takut akan perubahan yang akan datang, takut akan keputusan besar yang kini terbentang di hadapannya. Profesor Hartman melanjutkan, lebih mantap, selama ini, saya berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika adalah mitos, adalah hal yang tidak nyata. Tetapi, saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kedamaian yang belum pernah saya rasakan. Sebuah kedamaian yang datang bukan dari data atau teori, tetapi dari keyakinan yang lebih besar. Lumina memandangnya, dengan ekspresi yang tenang dan penuh pemahaman. Ia tahu bahwa Profesor Hartman kini sedang berhadapan dengan keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keputusan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengetahuan ilmiah. Lumina, dengan suara lembut dan penuh empati, Profesor Hartman, terkadang pencarian terbesar bukan hanya tentang menemukan jawaban melalui akal. Kadang-kadang, kita menemukan kebenaran dalam hati kita, dalam keyakinan yang datang dari dalam diri, bukan dari apa yang bisa kita lihat atau ukur. Islam, misalnya, mengajarkan kita untuk mencari kedamaian melalui pengakuan akan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan petunjuknya, dan untuk menerima kehidupan dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Profesor Hartman menatap Lumina dalam diam. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar penalaran intelektual. Ada sebuah panggilan, sebuah bisikan yang memanggilnya untuk mencari jalan yang lebih besar, jalan yang selama ini ia abaikan karena terjebak dalam dunia rasionalitas semata. Profesor Hartman, dengan napas berat, matanya menatap tajam. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan sekarang. Semua yang saya pelajari, selama ini, sepertinya mengarah pada satu titik. Islam, agama ini mengajarkan kedamaian yang lebih dalam dari yang bisa saya jelaskan dengan kata-kata atau teori ilmiah. Saya merasa seperti sedang menemukan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya, sesuatu yang lebih besar dari dunia yang saya kenal. Profesor Hartman berdiri diam, lalu menundukkan kepalanya. Ia bisa merasakan sebuah getaran dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar logika, rasa kedamaian yang datang tiba-tiba, saat ia menyadari bahwa hidupnya selama ini telah dipenuhi dengan pencarian yang lebih besar daripada hanya menjawab soal-soal fisika. Profesor Hartman menatap Lumina dengan penuh keyakinan. Saya ingin menerima kebenaran ini. Saya ingin hidup dengan cara yang lebih bermakna. Saya ingin mengakui Tuhan, yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Saya ingin memeluk Islam. Dengan kata-kata itu, Profesor Hartman merasa beban berat yang telah lama ada dalam dirinya terangkat. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah-olah ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari-cari, namun tidak pernah ia temukan dalam dunia ilmiah yang selama ini ia geluti. Jalan yang kini tampak lebih terang, lebih damai, lebih penuh dengan harapan. Lumina, dengan senyum penuh pengertian, keputusan Anda adalah keputusan besar, Profesor, tetapi ini juga adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Islam mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, untuk menyerahkan diri sepenuhnya padanya, dan untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Anda sekarang bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang hamba yang mencari kedamaian. Profesor Hartman merasakan getaran dalam dirinya semakin kuat, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah-olah dunia telah terbuka lebar di hadapannya. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Jalan ilmiah dan jalan spiritual tidak harus bertentangan. Ia bisa melangkah di kedua jalan itu, membawa kedamaian dalam hati, dan mencari kebenaran yang lebih besar. Profesor Hartman, dengan penuh keyakinan, Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hidayah ini. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya kini telah menemukan jalan yang sejati. Dengan kata-kata itu, Profesor Hartman merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Ini adalah perjalanan spiritual yang baru, sebuah perjalanan yang akan membawanya untuk terus mencari kebenaran, tidak hanya melalui sains, tetapi juga melalui iman,
Keputusan ini bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi justru awal dari pencarian yang lebih dalam, lebih bermakna, dan penuh kedamaian.